Halo guys, kembali lagi dalam channel kita Easy Math Fiskim gitu ya. Di sini channel untuk belajar math, fisika dan kimia secara gampang yang easy peasy gitu guys ya. Kali ini pelajaran untuk kelas 11 gitu ya. Untuk kelas 11 kita belajar math minat. Jadi math yang hanya dipelajarin oleh anak-anak IPA aja. Babnya cukup menantang, bukan cukup lagi guys. Jadi ini sangat menantang gitu ya. Jadi kalau kalian di kelas 10 sudah belajar tentang trigonometri, hari ini kita akan belajar trigonometri 2. Trigonometri chapter 2 guys. Trigonometri kedua. Tentu saja tingkat kesulitannya ya akan jauh lebih susah daripada trigonometri 1. Ya, bagi yang kalian sudah belajar trigonometri 1 sudah ngerti kira-kira susahnya di mana. Gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar mengkombinasikan kira-kira ya banyaknya kira-kira 16 sampai 20 rumus baru. Ya. Jadi dalam trigonometri 2 ini tentu saja ada beberapa hal dari trigonometri dulu di kelas 10 yang harus kalian ingat-ingat. Ya, apa saja? Nih, bekal dari trigonometri kelas 10 yang harus diingat-ingat. Karena akan sering muncul nanti di sini dari kelas 10. Yang pertama adalah kalian tidak boleh lupa mengenai nilai-nilai ya, nilai-nilai trigonometri. Trigonometri itu sin, kostan, sekant, tangen, kotangen gitu loh, ya. Oke, kalau kalian bingung, kalian bisa nunggu videoku nanti yang untuk kelas 10. Sayangnya masih semester 2 nanti. Nilai-nilai trigonometri dari sudut-sudut istimewa. Itu kalian tidak boleh lupa. Istimewa. Dan serta cara menghitung sudut-sudut di luar istimewa. Misalnya kalau aku tanya, berapa nilai sin dari 45 derajat? Kalian harus bisa tahu nilainya adalah setengah akar 2. Ya. Kalau bisa cepat, nggak usah ingat-ingat lagi. Misalnya aku tanya lagi, berapa nilai dari tan gitu ya, tan 330 derajat? Berapa coba? Jawabannya adalah minus 1/3 akar 3. Ya. Nah, ini harus kalian ingat karena nanti juga akan muncul sudut-sudut yang seperti ini. By the way, satuan radiannya juga harus diingat-ingat ya. Itu juga akan dipakai terus di sini nanti. Kalian harus bisa mengkonvert dari radian ke derajat, dari derajat ke radian. Nanti deh kalau muncul aku review sedikit tentang dari radian ke derajat dan derajat ke radian. Oke, ini harus ingat, Yang kedua yang harus kalian ingat adalah mengenai sistem kuadran. Sistem kuadran itu penting sekali. Kuadran. Jadi kalau sistem kuadran itu kuadran 1 itu alfa dan 90 min alfa, kuadran 2 itu 90 plus alfa dan 180 min alfa. Ya, aku catatin sedikit deh. Aku catatin sedikit ya. Sistem kuadran 1 itu bisa alfa dan 90 derajat min alfa. Oke. Kuadran 2 itu ada 2, bisa 90 derajat plus alfa dan 180 derajat min alfa. Kuadran 3 itu bisa apa yuk? Bisa 180 derajat plus alfa atau 270 derajat min alfa. Dan di kuadran yang keempat bisa 270 derajat plus alfa atau 360 derajat min alfa. Ya, aku harap kalian tidak lupa apa yang terjadi ketika menggunakan 90,
270, 180, atau 360. Aku reviewkan sedikit ya di sini bagi kalian yang dulu kelas 10-nya merasa keberatan. Nah, kalian sudah masuk kelas 11, nonton video ini, aku kasih review sedikit. Kalau kalian menggunakan bantuan 90 derajat atau 270 derajat, maka sin akan berubah menjadi cos, cos akan berubah menjadi sin, ya, tangen akan berubah menjadi kotangen, sekan akan berubah menjadi kosekan, yang terakhir nggak cukup guys, kosekan akan berubah menjadi sekan. Nah ini penting sekali. Alah, salah tulis guys. Sekan. Ya. Ini penting sekali. Tetapi kalau kalian menggunakan 180 derajat atau 360 derajat, trigonometrinya tetap tidak berubah. Oke? Ya, trigonometrinya tetap tidak berubah. Loh, pentingnya di mana? Pentingnya di mana? Oke, aku kasih contoh. Ya, aku kasih contoh sistem kuadran ini. Ya, misalnya saja aku punya nilai sin 40 derajat. Apakah 40 derajat termasuk sudut istimewa? Tidak dong. Kan tidak ada di tabel yang kalian hafalkan. Tetapi ini bisa aku tulis menjadi cos 50 derajat. Ada yang tahu caranya kenapa? Coba dipikir. Ada yang tahu kenapa? Ya, karena, aku jelasin ya, karena boleh dong sin 40 derajat ini, ya, sin 40 derajat ini aku ubah menjadi sin 90 derajat minus 50 derajat. Di mana kalau menggunakan 90 derajat, nah ini kan, lah ini toh 90 derajat, sinnya akan berubah menjadi cos. Berubah menjadi cos. Berarti aku tulis di sini cos 50 derajat. Jangan lupa ngecek tanda positif negatifnya penting ya. Ini di kuadran 1 sehingga semuanya positif. Oke, maka di sini ya positif. Positif cos 50 derajat. Aku kasih contoh lagi. Misalkan aku punya cos 110 derajat. Maka aku bisa mengubah ini menjadi dua hal. Yang pertama, bisa aku tulis cos 70 derajat tapi min. Yang kedua, bisa aku tulis menjadi sin 20 derajat tapi min. Oke. Ya. Loh, caranya bagaimana? Oke, akan aku bahas. Caranya bagaimana? Ini kan bisa ya. Kalau aku tulis cos 180 derajat minus 70 derajat, karena aku menggunakan 180 derajat tuh di sini tuh, maka nilai cosku harus tetap. Ya, nilai cosku harus tetap. Tetap artinya tetap cos, nggak berubah gitu. Berarti cos 70 derajat. Sekali lagi, ini jangan lupa kuadran ini sumber kecerobohan ya. Biasanya salahnya ya di situ aja, situ aja. Jangan lupa, di sini dia ada di kuadran 2. Kan 110 masuk kuadran 2, guys. Antara 90 sampai 180. Di kuadran 2 itu nilai cos-nya negatif. Maka ya di sini aku kasih negatif.
Ya, oke. Yang kedua, boleh tidak kalau 110 ini aku tulis menjadi 90 derajat plus 20 derajat? Boleh dong. Apa yang terjadi kalau aku menggunakan 90 derajat? Yo, berubah dong. Dia berubah. Karena ini maka dia berubah dong. Berubah. Dia berubah menjadi sin. Sin, alah salah warna, bro. Nulis kok pakai warna ungu. Sin 20 derajat. Masih sama karena soalnya minta di kuadran 2, berarti ini menjadi min sin 20 derajat. Oke? Aku kasih contoh betapa pentingnya kalian menguasai sistem kuadran ini. Gimana ya? Di sini ya. Sini ya guys, penyambung tempatnya guys. Nah, di sini. Nah, aku kasih contoh. Misalnya suruh hitung. Berapa nilai dari 2 yang ditambah dengan cos 110 yang ditambah dengan cos 70 derajat. Nah, nggak bisa kita ngitung kalau menggunakan sudut-sudut istimewa, karena 110 bukan sudut istimewa. Nggak bisa dihitung. Begitu juga dengan 70, kalian nggak bisa ngitung. Nah, lalu caranya gimana? Nah, ini kalian harus cerdik bahwa cos 110 sekarang bisa diubah menjadi minus cos 70 derajat. Yang ditambahkan dengan cos 70 derajat. Loh, coret, hilang. Hasilnya adalah 2. Nah, itu penting sekali. Oke? Penting sekali. Ada tips nggak, Po, untuk mengetahui kalau kita sadar ini gitu ya kan kita ini siswa-siswa biasa kan gitu kan nggak sadar. Oke, kita kasih tips. Aku kasih tips. Ada tipsnya. Aku kasih tips. Gitu ya. Ya selain kalian harus selalu aware, harus sadar gitu ya. Kalau seperti ini, aku kasih tips. Tipsnya adalah ya, sudut-sudut itu saling berselisih atau berjumlah, atau juga bisa berjumlah gitu ya, antara 90 derajat atau 180 derajat atau 270 derajat atau 360 derajat. Nah, kalian akan bisa menggunakan ini. Ya. Contohnya tuh lihat tuh. Tuh lihat tuh di soal tuh. 110 dan 70. Itu berjumlah. Kalau ini berjumlah, bukan berselisih. Ya. Berjumlah, bukan berselisih. Berjumlah 180. Nah, bisa itu nanti dia bisa dihilangin. Oke? Itu ya. Jadi jangan gara-gara dia bukan sudut-sudut istimewa terus dia nggak bisa dihitung. Masih bisa kok. Seperti ini. Oke? Ya, jadi itu kuadran, masalah kuadran yang penting ya. Nah, mungkin dulu masalah kuadrannya itu pentingnya bukan ke arah sini, ke arah lain untuk menghitung. Misalnya bagaimana menghitung nilai tangen 240. Nah, itu kan masih istimewa, masih bisa dihitung. Nah, sekarang di kelas 11 matematika minat ini nanti kebanyakan sudut-sudutnya sudah tidak bisa dihitung. Gitu ya. Yang ketiga yang harus diingat adalah rumus identitas. Rumus identitas trigonometri beserta perubahannya. Trigonometri dan perubahannya. Ini penting, harus sudah hafal di luar kepala. Ya, maksudnya di dalam kepala gitu ya. Dan perubahannya. Ya. Identitas trigonometri dasarnya ada berapa rumusnya? Ayo.
Ada berapa? Ayo. Ada 3. Ya, yang jawab 4 itu satunya dari mana gitu loh. Yang jawab 5 itu 2-nya dari mana? Sebenarnya ada 3, tetapi turunannya ada 6. Jadi sebenarnya ada 9. Itu perubahannya ada 9, tapi nggak usah, kalian harus hafalin cuma 3 aja. Kalian harus mampu ngubah-ngubah, mindah-mindah yang satu dengan yang lain. Oke, yuk rumus identitas itu trigonometri yang paling umum, yang paling sering dipakai apa? Coba sebutin. Oke, sin kuadrat alfa, ya ini boleh diganti x ya, boleh diganti x, boleh diganti alfa, boleh diganti theta dan lain sebagainya. Cuma nanti dalam bab ini aku akan sering-sering menggunakan tanda alfa, beta, gamma. Oke. Nah, boleh diganti a ya, boleh terserah gitu ya. Alfa, beta, gamma. Sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1. Itu adalah rumus yang pertama. Rumus yang kedua, siapa yang masih hafal? Silakan dijawab. Oke. Rumus yang kedua adalah 1 plus tangen kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Oke. Nah, rumus yang ketiga, biasanya anak-anak nggak hafal kalau sudah rumus yang ketiga, apa sembuh, nggak tahu. Gitu ya. Nah, rumus yang ketiga ini sebenarnya gampang kok. Rumus yang pertama tapi dikasih iko. Nah, tangan dikasih ko jadi apa? Ko tangan kuadrat ya. Sekan dikasih ko jadi apa? Kosekan. Tetap kosekan kuadrat. Gampang toh? Ya kan? Nah, yang aku maksud dalam perubahan artinya adalah kalian harus bisa tahu. Sekarang, kalau iseng-iseng aku tanya sin kuadrat alfa, iseng-iseng. Sin kuadrat alfa apa? Oh, sin kuadrat alfa itu 1 min cos kuadrat alfa. Oke? Ya. Kalau aku tanya sin kuadrat alfa min 1, hasilnya apa? Hasilnya adalah minus cos kuadrat alfa. Nah, itu penting sekali kayak gini. Kalian harus bisa. Gitu ya. Nanti ini akan dikombinasi dengan rumus-rumus yang selanjutnya. Oke. Jadi ini adalah ketiga hal terpenting yang kalian harus ingat dari pelajaran kelas 10. Gitu ya. Harus kuat kalian ininya dulu 3 hal ini sebelum masuk ke materi yang selanjutnya. Oke. Ya, yang mau break untuk minum dulu silahkan, boleh. Nanti videonya bisa di-pause, dilanjutin lagi. Ya, karena kali ini akan berat. Jadi trigonometri 2 ini nanti akan terbagi menjadi 4 bagian rumus besar. Gitu ya. 4 bagian rumus. Masing-masing mengandung kira-kira 4 rumus lah. Jadi kira-kira nanti total ada 16 rumus kira-kira. 16 rumus utama, perubahannya banyak. Gitu ya. Nah, kebanyakan guru-guru matematika di sekolah itu mengajarkan how you get that. Bagaimana kalian mendapatkan rumus itu. Tetapi di sini, di video kali ini, aku nggak akan melakukan hal seperti itu. Karena menurutku, itu bagi kalian yang kepingin masuk jurusan matematika, itu boleh. Kalian tahu bagaimana kok rumus itu bisa didapat. Gitu ya. Itu. Karena biasanya ada ketertarikan tersendiri gitu loh. Ini tuh ya foto cara dapetin rumusnya gitu. Gitu ya. Nah, itu silahkan. Kalian bisa dengarkan guru kalian. Ya, di sini nanti aku akan bahas sedikit-sedikit. Sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Oke. Aku akan lebih ke... Jadi rumus ini gunanya untuk apa? Dipakai kalau kapan, gitu ya. Loh, kenapa hal itu menjadi penting? Karena nanti kalian itu rumus ketika ulangan itu rumusnya semua akan digabung. Ya syukur-syukur kalau ada guru yang baik. Rumusnya dipilah-pilah. Oh, bagian 1 sama bagian 2, bagian 3 sama bagian 4. Tapi biasanya untuk di kota-kota besar digabungin semua. 1 sampai 4 dimunculin semua. Nah, kalian harus memilah-milah. Soal ini itu harus pakai rumus yang mana gitu ya. Oke. Rumus yang pertama
aku sebut dengan nama, jadi kita sudah masuk materi kelas 11 ya ini guys ya. Sudah masuk materi kelas 11, materi kelas 10 sudah kita tinggalkan. Ya maksudnya kita ingat-ingat tapi kita sudah lewati gitu ya, kita skip. Yang pertama adalah rumus jumlah atau selisih sudut. Selisih sudut. Oke. Kapan dipakainya? Nanti, aku akan jelaskan nanti. Gitu ya. Dipakai bila, aku akan jelasin nanti. Aku akan tulisin rumusnya dulu. Nah, aku akan tuliskan rumusnya dulu. Di sini terdapat 3 rumus utama. Yang pertama untuk sin. Yang kedua untuk cos. Dan yang ketiga adalah untuk tangen. Oke. Untuk sin, untuk cos, dan untuk tangen. Aku tuliskan dulu rumusnya untuk sin. Untuk sin alfa plus beta, rumusnya adalah sin alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Jadi ini cara pemakaiannya nggak boleh kebolak-balik. Ya guys, nggak boleh kebolak-balik. Kalau yang pertama alfa kemudian beta, ini yang pertama, ini yang kedua, gitu ya. Di sini harus alfa, di sini harus beta. Nggak boleh kebolak-balik. Kalau kebolak-balik hasilnya beda. Oke. Nah, cara menghafalkannya adalah begini. Oh, kalau sin itu sin cos kosin. Gitu. Kalau sin cos kosin. Dengan tandanya sama. Artinya kalau di sini positif, di sini positif, kalau di sini negatif, di sini negatif. Ya. Nah, tanda ini bukan tanda kurang lebih ya. Ya kan kalau kalian di teks kalian di handphone ini artinya kurang lebih bukan. Artinya kalau sebelah sini positif, sebelah sini juga positif. Ya. Kalau sebelah sininya negatif, sebelah sininya juga negatif. Oke? Ya. Nah, jadi untuk sin itu sin cos kosin. Sin cos kosin, sin cos kosin tanda sama. Nah, cara ngafalinnya gitu, jangan kalian ngafalin apa sin alfa plus beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa kali sin beta. Aduh, meledak otak kalian, kasihan. Gitu ya. Mendingan ngingetin nama yang lain gitu loh. Ya, anak-anak itu memang gitu. Suruh ngafalin itemnya Mobile Legends gitu, akhirnya bisa. Ngafalin rumus gini sedikitnya enggak bisa, bingung ya. Oke, lanjut. Itu untuk sin ya. Ya, sementara kalian masih belum tahu ini dipakai untuk soal yang apa, masih belum tahu. Nanti aku kasih tahu. Oh, kalau cos gimana? Kalau cos itu cos sin sin. Nah, cara ngafalinnya begitu. Cos sin sin. Berarti cos tandanya beda. Cos sin sin. Oke, tandanya berbeda. Jadi untuk cos itu cos sin sin. Cos sin sin tanda beda. Ya. Oke, jadi ngafalinnya gimana? Nah, kalau di sini plus, di sini min, kalau di sini min, di sini plus. Ya, kalian udah terangkuman kayak punya aku ini aja wis enak wis. Kalian sudah ngerti lah caranya. Ya. Jadi sekali lagi itu bukan tanda kurang lebih yang kebalik ya, bukan, itu cara ngafalinya. Atau ya kalian bisa hafalin bagian yang merah aja. Untuk cos itu cos sin sin tandanya beda. Selesai, titik.
Lah untuk tangan ada hafalannya. Oh, sayangnya nggak ada untuk tangan. Harus dihafal sendiri. Ya. Untuk tangan itu adalah tangan alfa plus tangan beta per 1 min tangan alfa kali tangan beta. Oke? Ya. Nah, jadi kalau tangan pembilangnya sama dengan ini, loh ini positif, penyebutnya berbeda. Pembilang itu yang atas ya guys ya, penyebut yang bawah biasa. Kalau sudah belajar kayak gini malah lupa ngeblank mana pembilang mana penyebut biasa. Ya. Nah, sedangkan kalau di sini minus, maka di sini minus, di sini plus. Ya. Jadi kalian harus bisa baca cara rangkumanku ini gimana, harus bisa baca. Harus bisa tahu ya. Kalian kalau yang lompat langsung ke video ini kalian harus backward dulu ke belakang. Cari tahu bagaimana cara ngafalinnya, rumusnya. Ya. Kalau kalian tulisin satu-satu, oh kalau plus ini, kalau min ini, waduh kertasnya bisa habis guys. Kasian itu. Hutan-hutan kalian tebangi buat kayak beginian buat apa? Nah gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau tan pembilang itu tandanya sama dengan yang kiri, yang penyebut berkebalikan. Oke, dipakai bila apa? Dipakai bila apa? Dipakai bila ada sudut tidak istimewa. Istimewa. Yang bisa dipecah atau digabungkan menjadi sudut istimewa. Digabungkan menjadi sudut istimewa. Jadi sudut-sudut istimewa ya. Istimewa. Oke? Aku kasih contoh soal. Bagaimana kalau kalian disuruh menghitung nilainya sin 75 derajat? Ya. Jadi nanti di bab ini kalian jangan berharap dapetin sudut-sudut yang istimewa yang bisa dihitung. 60, 45, 120, 135, 150. Nggak mungkin, guys. Nah, gitu ya. Gimana caranya? Nah, kalau kita lihat, kita pecah. 75 itu adalah disusun dari sudut apa? 45 derajat plus 30 derajat. Nah, ini loh. Ya toh, lihat toh. Yang ini tidak istimewa. Ya. Yang ini ternyata istimewa. Ya. Itu. Ternyata istimewa. Nah, sekarang kalian bisa lihat apa sih rumusnya? Boleh kalian lihat yang ke belakang. Kalau ada yang sudah hafal ya boleh. Ini jadi apa ini? Oke. Yang 45 itu namanya alfa, yang ini namanya beta. Berarti ini menjadi sin 45 derajat. Sin itu adalah sin cos kosin. Sin cos kosin. Sin cos tandanya sama. Sin cos kosin. Ya, sin cos kosin tandanya sama. Oke. Nah, ini berarti jadi apa? Kita tahu sin 45 berapa sin 45? Setengah akar 2 ya. Cos 30 berapa cos 30? Setengah akar 3 ya. Cos 45 berapa cos 45? Setengah akar 2. Yang terakhir sin 30 berapa? Setengah. Oke. Berarti kita bisa tulis menjadi setengah akar 6 yang ditambah dengan setengah akar 2. Mau sampai sini boleh, mau dibuat begini ya boleh. Setengah dalam kurung akar 6 ditambah akar 2.
Selesai, ini sudah jawaban. Ya, nanti kalian akan nemu kayak gini-gini, enggak apa-apa, sudah jawaban selesai. Oke. Nah, sekarang kalian sudah bisa menghitung yang semula tidak bisa dihitung 75 derajat berapa, nggak bisa dihitung. Menjadi sesuatu yang bisa dihitung. Nah, gitu ya. Loh kok sin 75 langsung pakai kalkulator aja. Oh ya, lain cerita, Bro. Ya bisa semua kalkulator. Kan kamu tanpa kalkulator nggak bisa gitu loh. Oke? Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau aku tanya berapa nilai kosekan 75 derajat? Oh ya gampang kok, kan sama kosekan 45 derajat ditambah 30 derajat. Kayak gini. Nah, rumusnya tidak ada. Tidak ada rumus sekan di sini. Sorry. Tidak ada rumus kosekan di sini. Hanya ada rumus sin, kos, dan tangen. Lalu bagaimana? Apakah tinggal rumusnya diseper-seper? Nah, tidak. Ya, tidak bisa. Oke. Rumus trigonometri ini sifatnya mutlak, harus begini, tidak boleh kalian edit sesuka hati kalian. Nah, terus bagaimana? Ya gampang aja. Kan kosekan 75 itu nilainya sama dengan apa? Ayo, yang masih ingat? Sama dengan 1 per sin 75 derajat. Betul ya? Berarti ya udah. Berarti ini kita per. Berarti jadi 2 per akar 6 ditambah akar 2. Oke? Loh, cuman sampai ini aja ya, kalian rasionalkan sendiri lah, kalian lanjutin lah. Rasionalin itu ini loh. Akar 6 minus akar 2, di sini juga akar 6 minus akar 2. Berarti menjadi 2/4 yang dikalikan dengan akar 6 minus akar 2. Berarti menjadi setengah yang dikalikan dengan akar 6 minus akar 2. Udah selesai. Nah itu. Gitu ya. Ya, tidak ada rumus kosekan. Jadi kalian harus memanfaatkan ya rumus yang ada gitu loh. Gimana caranya kalian menemukan hubungan. Oke. Lalu yang cukup merepotkan gitu ya, yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian harus bisa menghafalkan rumusnya dari sisi kiri ke sisi kanan dan dari sisi kanan ke sisi kiri juga. Ya, harus bisa hafal. Kalau nggak gitu, waduh susah, repot kalau nggak gitu. Ya, akan lebih cepat. Aku kasih contoh. Ya, misal aku punya cos 35 dikalikan sin 10 derajat, cos 35 dikalikan cos 10 derajat min sin 35 dikalikan dengan cos 10 kok senangnya cos sih? Sin 10 derajat. Nah ini, aku tanya, ini berapa? Ya. Oke. Nah, kalian harus bisa tahu bahwa ini adalah sisi kanan dari rumus cos. Cos min sin dengan tanda yang berkebalikan. Berarti sekarang kalian bisa tahu bahwa ini itu nilainya adalah berapa? Yang menjawab cos 45 derajat, betul. Ini adalah cos 45. Berarti semua panjang ini akan bernilai setengah akar 2. Nah, wis, kalian nggak perlu tahu berapa nilai cos 35, nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu per item, per kecil-kecilnya, nggak perlu tahu. Wis, nilainya adalah setengah akar 2. Paham, guys, sampai sini? Ya. Ini yang aku maksud dengan kalian harus bisa menghafalkan kedua sisi, sisi kiri ke kanan dan sisi kanan ke kiri.
Oke ya, tanpa berlama-lama, aku akan lanjutkan ke part yang kedua. Kalian harus banyak latihan ya. Banyak latihan sendiri kalian. Ini penting sekali. Nanti kalau di minggu yang keempat, kalau ada waktu, aku akan kasih sebuah latihan. Aku akan bahasin latihan buat kalian ya. Part yang kedua. Ya, kalian bisa istirahat dulu. Ya, kalian baru mendapatkan 3 rumus baru. Bentar lagi nanti akan ditambahin lagi. Part yang kedua. Part yang kedua ini disebut dengan nama rumus sudut ganda. Ya. Atau dalam bahasa Inggris double angle formula. Rumus sudut ganda. Kapan dipakainya? Ya, kapan dipakainya? Dipakai bila ada hubungan kegandaan. Kegandaan, ya agak membingungkan. Aku kasih contoh. Hubungan kegandaan itu contohnya adalah 2 kali lipat, 4 kali lipat, 6 kali lipat bisa, 8 kali lipat, setengah kali lipat, 1/4 kali lipat, 1/16 kali lipat, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan kegandaan. Jadi nggak mesti tambah besar, nggak mesti jadi 2, jadi 4 kali, jadi 8 kali, nggak mesti kayak gitu. Setengah kali ya bisa. Ini kurang X. Nah, 1/4 kali ya bisa, 1/16 kali yang bisa, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian melihat sesuatu yang bersifat kegandaan seperti ini, maka kalian harus gunakan rumus sudut ganda yang ini. Oke? Ya. Rumusnya apa? Rumusnya ada 3. Rumusnya ada 3. Gitu ya. Rumus yang pertama itu untuk sin. Oke. Namanya sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Ya, yaitu 2 dikalikan sin alfa dikalikan cos alfa. Oke. Ini adalah rumus utamanya. Kebanyakan guru-guru tulis seperti ini. Oke, ya. Nanti aku akan bedah lagi setiap rumus. Nanti aku akan tuliskan rumusnya dulu, lalu di setiap rumus aku akan bedah lagi. Gitu ya. Karena di soal nggak akan keluar sin 2 alfa doang. Bagaimana kalau sin 8 alfa? Bagaimana kalau sin 1/4 alfa dan lain sebagainya? Yang kedua adalah cos 2 alfa. Oke. Cos 2 alfa ini memiliki 3 rumus. Ya, yang sebenarnya rumus utamanya cuma 1, lalu menggabungkan rumus yang lain. Apa itu? Rumus utamanya adalah cos kuadrat alfa minus sin kuadrat alfa. Ini rumus utamanya. Nah, lalu kira-kira digabungin dengan apa? Nah, tadi yang aku bilang di depan, digabungin sama identitas trigonometri. Oke? Sekarang, kalau aku punya sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa sama dengan 1, apakah bisa aku menulis sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa? Boleh tidak? Boleh dong. Berarti sekarang ini aku ubah menjadi 1 minus cos kuadrat alfa. Oke? Nah, aku hapus dulu, aku rapikan, jangan lupa ini minusnya kan tinggal masuk aja, begitu toh. Tinggal masuk, jangan lupa, makanya itu harus dikasih kurung ya, supaya minusnya masuk. Menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Loh, memang identitas trigonometri cuma itu. Sekarang kalau aku ubah
cos kuadrat alfanya aku ubah menjadi 1 min sin kuadrat alfa, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja dong. Berarti sekarang rumusku ini akan berubah menjadi apa? Coba kalian pikirkan. Jadi apa ya? Ini akan menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Gitu ya. Nah, rumus cos sudut ganda ada 3. Pilih yang mana? Nah, itu kecerdikan kalian untuk mengaplikasikan di soal nanti. Kira-kira yang mana yang bisa pas, mana yang bisa hilang dia. Oke. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga. Ya, yaitu tangen 2 alfa. Rumusnya adalah 2 dikali tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa. Gitu ya. 1 min tan kuadrat alfa. Oke? Ya. Ya, tangan TG atau yang bilang TAN tan ya boleh gitu ya. Sama aja. Bagi kalian yang tidak terlalu suka menghafal, aku kasih sebuah tips. Ini caranya, ya. Nah, ini. Ini boleh kalau ini. Bagaimana sih guru-guru jelasin ini dapatnya dari mana sih? Nah, gini. Kan sin 2 alfa itu adalah sin alfa plus alfa. Betul? Ya, sin alfa plus alfa. Nah, di part 1 kan kalian sudah belajar sin alfa plus alfa jadi apa? Ayo, ada yang ingat nggak? Apa rumusnya sin kalau jumlah? Kalau sin, sin cos sin. Sin cos, ya, sin cos tandanya sama cos sin. Nah, berarti kan ini sin alfa cos alfa, sin alfa cos alfa, berarti 2 sin alfa cos alfa. Lu dapat toh? Nah, dapat toh? Sama kan? Itu. Lah tapi mosok kalian ulangan setiap rumus kalian harus buati kayak begini, habis dong waktu kalian. Gitu ya. Loh, kok pertanyaan? Tadi kan rumusnya alfa tambah beta, yang ini alfa plus alfa. Jadi sekali lagi itu hanya penamaan ya. Alfa tambah beta itu kalau beta alfa dan betanya beda. Lah kalau sudutnya sama ya aku kasih nama alfa plus alfa ya boleh dong. Loh kalau aku mau kasih beta plus beta boleh kok? Ya boleh aja. Mau pakai gamma plus gamma ya boleh. Boleh aja, terserah. Itu hanya penamaan kok. Ngerti ya sampai sini ya? Mulai pusing ya. Oke. Mulai membingungkan. Ya, mulai pusing. Oke. Nah, untuk rumus ini kalian juga harus hafal dari sisi kanan ke sisi kiri. Ya, dari sisi kanan ke ruas kiri. Ya. Nanti untuk rumus di part 3 dan part 4 nggak perlu. Kanan ke kirinya nggak perlu. Ya, nanti aku jelasin kenapa kok nggak perlu di part 3 dan part 4. Tapi itu nanti next video lah. Gitu ya. Next week lah aku akan bahasin buat kalian. Oke. Sekarang aku tanya. Tadi aku menuliskan rumus sin 2 alfa. Sin 2 alfa. Itu 2 dikalikan sin alfa dikalikan cos alfa. Oke. Sekarang aku tanya. Kalau aku mau nilai 3 sin 4 alfa, akan jadi apa? Coba kalian pikir dulu deh. Aku kasih waktu 20 detik. Oke, time's up ya, habis. Jadi apa? Ini akan menjadi 6 dikalikan sin 2 alfa
dikalikan cos 2 alfa. Yang jawabannya sama kayak aku betul ya. Ngerti berarti kalian sudah. Yang jawabannya belum sama, oke, nggak apa-apa. Tenang dulu. Santai dulu, Bos. Aku jelasin. Oh, gimana sih caranya? Ini kalian tutup dulu. Gitu ya. Sin 2 alfa. Sekarang kalian bisa menyadari bahwa ini ke sini itu adalah separuhnya. Oke? Ya, itu yang aku bilang tadi hubungan kegandaan. Bisa separuhnya, separuhnya. Berarti sekarang kalau kita tulis ya ini 2 kali sin, nah ini sudutnya harus separuhnya. Berarti jadi 2 alfa kali cos. Nah ini sudutnya harus separuhnya lagi. Berarti ini harus 2 alfa. Sudah? Nah sekarang kan di depannya ada 3. Ya kan? Kan di depannya ada 3. Kita buka lagi 3. Berarti di sini kita kalikan 3. Udah, 3 kali 2 berapa? 6. Ini kan jadi 6. Nah, gitu ya. Loh kok yang lain-lainnya nggak dikalikan? Oh enggak dong, kan perkalian. Kalau perkalian kan cuma satu aja yang dikali. Kasih contoh bro, kasih contoh. 2 dikali 5 dikali 4. Hasilnya 40 kan? Bukan 2 dikali 5, 10. 2 dikali 4, 8. Hasilnya 80. Bukan begitu kan? Ya, hasilnya kan 40. Ya kalau perkalian hanya perlu dengan salah satu aja. Oke? Ya. Nah, itu untuk sin. Aku kasih contoh lagi. Aku kasih pertanyaan lagi. Ya. Misalnya aku punya cos 2 alfa, itu kan tadi menjadi 2 cos kuadrat alfa min 1. Kalian bisa amatin, ini min 1-nya kepanjangan. Apain jauh-jauh, deket aja kan enak ya. Kalian bisa sadari bahwa ini ke sini itu adalah separuhnya. Oke? Ya, separuhnya. Berarti sekarang kalau aku tanya, berapa nilai, misalnya aku punya 5 cos 6 alfa. Ayo, aku kasih waktu 20 detik lagi. Siapa yang bisa jawab? Coba, jawab sendiri coba. Oke, time's up. Ya. Bakal menjadi 10 dikalikan cos kuadrat 3 alfa minus 5. Ya. Yang jawabannya sama berarti kalian sudah ngerti. Yang jawabannya belum sama, oke, kita pelajari lagi. Ya. Kita tutup ini. Nah, ini menjengkelkan, tutup dulu. Kalian sudah tahu bahwa itu akan menjadi separuhnya. Berarti itu menjadi 2 cos kuadrat 3 alfa minus 1. Nah, ketika ini dikalikan dengan 5, berarti semua ini harus dikurungin. Dikali dengan 5 dong. Ya Pak ya? Iya dong. Nah, karena kurung kan dia harus dimasukkan satu-satu kan? Berarti menjadi 10 dikalikan cos kuadrat 3 alfa minus 5. Loh, gampang dong. Easy peasy dong. Ya, ngerti ya? Oke, sedikit lagi aku tanya. Tanya ya, terakhir. Sekarang kalau aku tanya setengah cos 1/4 alfa bisa diubah menjadi apa? 20 detik lagi ya.
Berarti akan menjadi cos kuadrat 1/8 alfa minus setengah. Oke? Ya. Nah, bagi kalian yang nggak mendapat jawaban ini, nah coba kalian pelan-pelan dulu cara ngerjainnya seperti baris atasnya. Oke? Nah. Ya. Selain itu, ada sesuatu lagi yang ingin aku sampaikan untuk cos sudut ganda. Ya. Kita tahu bahwa salah satu rumus cos 2 alfa itu adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Berarti sekarang, kalau aku pindah-pindah cos 2 alfa ditambah 1, itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa. Kalau aku bagi semua sisi dengan 2, berarti setengah cos 2 alfa ditambah setengah sama dengan cos kuadrat alfa. Oh, Seko, kamu nggak salah, Taku. Ini kan seharusnya kalau dibagi 2, ini seharusnya jadi 1 dong. Nah, ini. Jangan pernah mengubah sudut dalam trigonometri hanya karena kalian melakukan aritmatika biasa. Kamu bagi 2, kamu kali 2, kamu akar, kamu pangkat, dan lain sebagainya. Kalau kalian mau mengubah, itu harus ada rumusnya. Aku kasih contoh. Aku punya tan 60 derajat. Lalu aku bagi 2, aku tulis jadi 2 dikali tan 30 derajat. Aku bagi 2. 2-nya aku keluarin. Ya. Nah, ini yang aku maksud dengan kalian mengubah sudut. Semula 60 menjadi 30, sudutnya berubah tanpa kalian pakai rumus. Loh, mana di sini rumusnya? Nggak ada. Sekarang kita cek apakah hasilnya bakal sama. Berapa nilai tan 60? Akar 3. Berapa nilai tan 30? Sepertiga akar 3. Loh, nggak sama. Akar 3 tidak sama dengan 2/3 akar 3 loh. Paham? Jangan pernah mengubah sudut kalau kalian nggak menggunakan rumus. Harus ada rumusnya. Mana? Rumus mana? Tunjuk. Pakai mana? Oke? Ya. Oke. Itu sedikit pesan ya, sedikit tips dari aku mengenai mengubah sudut. Anak-anak biasanya gitu, enak banget ya. Dibagi 2, bagi 2 sekalian. Dikali 2 semua, enggak boleh. Ya. Nah, sekarang kalian mendapatkan rumus baru untuk cos kuadrat, yaitu ini. Artinya, kalau di kelas 10 kalian mengenal identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, lalu ketika kalian ditanya, cos kuadrat alfa nilainya apa? Kalian akan dengan sangat gampang menjawab. 1 min sin kuadrat alfa. Sekarang cos kuadrat alfa punya rumus baru, yaitu yang di kotak merah. Ya, sama-sama cos kuadrat alfa sama dengan. Cuman yang satu berbeda dengan yang sebelah kiri, berbeda dengan yang sebelah kanan. Nah, inilah yang membuat materi ini menjadi sedemikian susah. Kenapa? Kalian harus pandai-pandai memilih mana rumus yang harus aku pakai. Oke? Ya. Lagi. Kalian tahu bahwa rumus ketiga dari cos 2 alfa itu adalah 1 minus 2 sin kuadrat alfa. Kalau aku pindah posisinya, 2 sin kuadrat alfa itu adalah 1 minus cos 2 alfa. Kalau aku bagi 2 semuanya, sin kuadrat alfa sama dengan setengah minus setengah cos 2 alfa. Oh, sekarang kalian punya rumus baru lagi untuk sin kuadrat. Nih rumusnya. Itu ya. Jadi, misalnya, lagi sama, pertanyaannya sama. Kalau kalian rumus identitas sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, kalian sudah hafal. Lalu ditanya,
Sin kuadrat alfa apa? 1 min cos kuadrat alfa. Nah, jangan lupa ada rumus kedua, yaitu di kotak biru itu. Paham sampai sini? Ya. Oke. Loh, kapan? Tergantung pemakaian. Tergantung pemakaian. Misalnya aku tanya, misal contoh ya, contoh soal. Tolong hitungkan nilai dari sin kuadrat 105 derajat. Ya, sin kuadrat 105 derajat. Oh, pakai identitas, bro. Oke, kita coba ya. 1 min cos kuadrat 105 derajat. Podo ae, bro, kita nggak tahu berapa nilai cos 105. Nggak bisa dong. Oh, berarti ini sekarang saatnya pakai rumus yang sudut ganda tadi. Ya. Loh, kok bisa tahu pakai sudut ganda tadi? Oke. Karena ketika ini kita kalikan 2, hasilnya adalah 210 derajat, kita bisa menghitung. Ya kan? 210 derajat kan 180 plus 30. Nah, itu 30-nya muncul. Kalau sudut istimewa sudah muncul, berarti kita bisa hitung. Paham ya? Oke. Dari situ gitu loh. Makanya aku bilang tadi, dipakai apabila ada hubungan kegandaan. Oke? Ya. Nah, ini nanti menjadi apa? Nah, kalau kalian buka rumusnya gitu ya. Sebentar, ini kursor saya kok hilang. Nah, kalau kalian buka rumusnya, kalian akan tahu bahwa ini adalah setengah minus setengah dikalikan cos 2 alfa 210 derajat. Bingung ya? Tadi ada rumus kan? Sin kuadrat alfa sama dengan setengah minus setengah, ya, setengah minus setengah cos 2 alfa kan? Ya. Berarti kalau di sini 105 derajat, ya kan? Berarti ini 2 kalinya dong, 210 derajat. Oke? Berarti ini menjadi setengah min setengah kali berapa nilai cos 210? Ayo, yang cepat berapa? Minus setengah akar 3. Ya. Berarti menjadi setengah ditambah setengah akar 3. Ini sudah jawaban. Mau jawab sampai sini betul. Oke, kalau mau lebih sempurna, ya setengahnya dikeluarin, 1 ditambah akar 3. Boleh saja kok. Ya. Loh, kok bisa minus? Jangan lupa 210 kuadran 3. Ya, nilai untuk kuadran 3 adalah nilai cosnya negatif. Oke? Ya. Jadi kali ini, pada kesempatan video kali ini, aku baru jelasin 2 part dari 4 part rumus yang ada di bab trigonometri 2 ini. Ya. Ada baiknya kalian latihan dulu untuk 2 soal ini. Cari, minta ke guru kalian. Latihannya mana? Untuk yang pertama dan untuk yang kedua. Guru kalian pasti ngerti kok. Gitu ya. Karena biasanya kalau ulangan, kalau sudah digabung semua, kalian bisa pusing. Jadi kalian harus kuatkan dulu latihan masing-masing partnya. Oke? Ya. Dan bisa digabung dengan yang depan. Bisa saja. Boleh-boleh saja, enggak masalah. Ya, misalnya, aku kasih contoh sedikit lagi ya. Misalnya, aku tanya, berapa nilai dari sin 3 beta? Bagaimana cara mencari nilai sin 3 beta? Macam-macam. Ada yang jawab, ini kan sin 2 beta ditambah beta. Nah, berarti ini kita harus menggunakan rumus di part 1. Di mana sudutnya yang dijumlahin. Apa rumusnya sin? Ayo 5 detik. Apa? Sin cos kosin tanda sama. Ya. Berarti sin cos kosin. Ya. Loh, ini berarti rumusnya sudut ganda. Betul.
Loh, ini berarti rumusnya sudut ganda. Betul. Nah, ini aku sudah kasih contoh. Aku sudah kasih sedikit contoh bahwa mereka itu semua bisa digabungkan. Ya, ini rumus dari part 2, ini juga rumus dari part 2. Nanti bisa digabung-gabungkan mereka. Kalian harus memilih dari sekian banyak rumus itu mana yang bisa digabung-gabungin. Oke? Nah, videoku sampai sini dulu. Bagi kalian yang nggak paham, silakan di backward ke belakang, dipelajarin lagi, gitu ya. Kita akan ketemu di minggu depan mungkin untuk video selanjutnya di part 3 dan part 4. Bagi kalian yang merasa paham, aku minta tolong bisa di-subscribe channelku ini ya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat update untuk pelajaran-pelajaran selanjutnya. Share juga ke teman-temannya supaya teman-temannya bisa belajar. Apalagi kan musim online begini, kadang-kadang pelajaran di kelas itu nggak ngerti karena susah berkomunikasi. Nah, bagikan ke teman-temannya, ajakin subscribe semua gitu ya. Jadi kalian bisa pinter bareng-bareng. Oke, sampai sini dulu guys. Kok Thomas pamit dulu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akan belajar Matfiskim secara easy guys ya, easy peasy. Bye bye.